Pemirsa masih di Speak After Lunch dan kita masih akan terus melanjutkan perbincangan ini sampai jam 2 nanti begitu ya. Dan Pak Ahyar, jika tadi diinformasikan bahwa tekanan publik ini sedikit banyak ini akan mempengaruhi begitu. Tapi karena jaksa ini sudah diberikan pendidikan khusus, seolah ini masih bisa dikesampingkan. Bagaimana dengan hakim? Karena hakim ini sebagai pengambil keputusan dan tekanan publik juga besar dari kedua belah pihak, apalagi ada yang menduga nih ada unsur-unsur seperti politik menjelang pilkada dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Justru itulah fungsinya kan judul kita dialog hari ini adalah mengawal sidang Ahok. Jadi semua pihak kita kawal. Ambillah suatu keputusan itu sesuai dengan hati nurani mereka yang di dalam KUHP kita, keyakinan itu istilahnya. 183 harus ada 2 alat bukti dan hakim yakin. Kalau tidak yakin, jangan dihukum. Kalau yakin, hukum. Dan saya kira hakim yang diturunkan untuk menangani kasus ini, jaksanya juga demikian menurut saya, tentu sudah teruji ya, sudah mempunyai rekam jejak yang cukup panjang, tidak mudah untuk, sudah ditempa lah, jadi tidak mudah ditekuk, tanda kutip ya, harus ke kiri, harus ke kanan karena hanya tekanan massa. Dan tapi Anda melihat tekanannya Anda akui bahwa saat ini ada tekanan publik yang iya, kan tekanan ini dalam arti kalau orang datang banyak tentu kan begitu ya. Ada yang satu mengatakan ini sidang terbukti, ada yang mengatakan tidak, penghinaan itu kan. Mungkin itu yang kita lihat dalam arti pendapat, dalam berita opini. Tetapi kan hakim tidak boleh terpengaruh oleh opini, begitu juga jaksa. Karena jaksa kan karir dia yang akan dia pertaruhkan. Jaksa itu satu korsa mereka. Jadi dia menuntut orang juga hanya berdasarkan tekanan. Apalagi juga seorang seperti yang Pak Ahok ini ya, figur juga kan di publik kita, tentu tidak kalau ditekan oleh jaksa, ditekan dituntut, saya bilang kan pihak sini juga nanti akan ada tidak tertutup kemungkinan ada juga tekanan. Jadi jaksa saya masih yakin dia akan berjalan, dan itu kan sudah mereka katakan bukan berdasarkan tekanan kan ketika membacaan bantahan terhadap eksepsi Pak Ahok kalau nggak salah ya, bukan karena tekanan publik, karena mereka yakin bahwa ini akan terbukti nanti, makanya dia bawa. Begitu juga kan Pak Ahok mengatakan, saya tidak ada maksud untuk menghina. Nah inilah dua perbedaan itu nanti di dalam perjalanan hakim benteng terakhirnya yang kita berharap beliau itu tough untuk mengambil keputusan tidak berdasarkan tekanan, berdasarkan hati nurani. Lagi-lagi hakim ini adalah independen begitu ya? Independen. Dan saya masih yakin, dan sama-sama kita lihat bagaimana perjalanannya. Baik, Pak Abdurrahman, jika Anda melihat begitu terkait dengan tekanan publik yang ada pada saat ini, Anda mengatakan bahwa tekanannya ada dari dua pihak begitu, baik dari pihak Ahok, ada juga tekanan yang pendukung ataupun yang kontra begitu terhadap Ahok. Tapi lagi-lagi dari seluruhnya, Anda mengatakan jika saat ini sedang berlangsung secara tertutup, ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan ini harus dihindari dengan akhir yang sedang digelar secara tertutup. Anda melihat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi jika sidang digelar secara terbuka dan juga ditayangkan langsung kepada masyarakat, kemungkinan terburuknya akan seperti apa? Ya, ini kan sekarang sidang ini tidak tertutup, ya. Semi tertutup, artinya pengunjung terus disiarkan langsung gitu. Itu saya kira bagian dari tugas pengamanan, karena kasus ini bukan kasus biasa ya. Jadi kalau orang didakwa menghina kitab suci itu sekian, seperti saya bilang tadi, sekian ratus juta orang merasa terlibat kan. Jadi memang bisa dipahami lah dibutuhkan pengamanan khusus supaya tidak menjadi satu histeria massa yang tak terkendalikan. Baik, Anda dari tadi menyebut bahwa kasus ini adalah kasus yang luar biasa. Ya. Nah, luar biasanya ini apakah karena penodaan agamanya ataukah karena terdakwanya? Yang notabene adalah dua-duanya. Ini pertanyaan Anda tepat. Kalau saya tidak kenal pribadi saudara Ahok ya. Tapi kalau lihat style dia kan orangnya begitu. Artinya masuk ruang sidang langsung angkat tangan begini. Ngapain kalau menurut pendapat saya? Sudah wajar-wajar aja kan. Nah, cocok kan dengan masa yang, kalau masa dapat input begitu ya tentu makin bergairah kan.
Baik, jadi poinnya adalah pejabat publik ini mempengaruhi dengan persidangan yang Ya, kalau dari saya sarankan humble lah. Dia kan bagaimanapun juga tokoh masyarakat ya. Tidak perlu lah masuk sidang angkat-angkat tangan terus kalau diwawancara menggunakan bahasa-bahasa yang cepat-cepat gitu, yang wajar saja gitu. Baik, tapi apakah Anda melihat ada perbedaan ketika misalnya kasus ini bukan Ahok, tapi kasus ini dilakukan oleh rakyat biasa, apakah penanganannya juga akan seperti ini menurut Anda? Ya tentu akan ada perbedaan, tiap terdakwa kan punya karakter masing-masing kan. Makin terdakwa itu seorang very important person, tentu apalagi mempunyai jabatan publik kan, tentu akan heboh. Baik, Anda sebelumnya apakah pernah melihat jalannya persidangan di sidang-sidang sebelumnya? Sidang Ahok? Ya. Oh, saya tidak, saya hanya mengikuti dari TV. Baik, dari Anda ikuti, apa yang Anda tanggapi dari persidangan-persidangan yang sudah terjadi? Ya, kalau saya boleh menyarankan, saudara Ahok sebenarnya lebih menahan diri lah. Jadi di dalam persidangan atau di luar ruang sidang? Ya, terutama di dalam persidangan itu. Tadi pagi saya lihat sebentar itu dia kan menggunakan gestures yang begini, ada ngapain gitu loh. Jadi ada yang menurut Anda yang tidak tepat begitu dilakukan oleh Ahok pada saat persidangan berlangsung atau di ruang sidang? Kalau masa, saya juga sarankan supaya lebih tenang gitu. Tapi ini kan masa akan lebih sulit kan. Tapi kalau seorang terdakwa, apalagi satu orang terdakwanya, tentu ada jabatan lagi, akan lebih bagus kalau dia lebih menahan diri. Jadi apa yang menurut Anda apa yang dilakukan oleh Ahok di dalam ruang sidang ketika itu diketahui begitu oleh massa begitu, terutama massa yang kontra terhadapnya begitu di luar ruang sidang, ini bisa jadi memperkeruh menurut Anda? Ya. Baik, kita akan bahasnya lebih lanjut pemirsa. Satu lagi, Speak Out Loud, saya akan kembali untuk Anda.